Masya Allah, tabarakallah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, kali ini saya dahulukan dari kaum ibu-ibu terlebih dahulu. Boleh Ibu Herawati ya, boleh berdiri silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Sambil turun ya Ustadz ya, biar langsung melihat dengan dekat wajahnya Ustadz Aswan Faisal ini. Silakan Ibu Herawati pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya pakai kepek ya. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz, dalam pencerahannya dalam menjaga hati baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Cuman itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu Herawati, pertanyaannya bagaimana menjaga keikhlasan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan begitu ya. Silakan boleh duduk kembali Ibu Herawati. Ustadz Aswan Faisal silakan jawabannya. Pertanyaan dari Bunda ini Masya Allah bagus banget ya. Bagaimana menjaga hati selepas dari bulan Ramadan. Nah Bunda, Ramadan ini sebenarnya adalah bulan di mana pelatihan diri dan jiwa kita. Ingat, di dalam tubuh kita ini ada dua. Yang pertama jasad secara fisik, yang kedua adalah batin yaitu jiwa di dalam. Nah, dua hal ini sedang dilatih di bulan Ramadan. Telinga kita lagi dilatih ketika biasanya pagi hari di bulan lain duduk depan rumah ada tetangga lewat. Tahu nggak apa? Tuh, siapa? Lakinya. Kenapa? Kawin lagi. Nah, ada ibu belah ono, ya belah sana. Kata ulama, orang yang mendengarkan nyediain kuping buat para penggibah dan yang menggibah itu sama. Cuma tobatnya beda. Kalau yang menggibah tobatnya 4, yang ngedenger cuma 3. Agak kurang dikit ya. Nah, Ramadan melatih jangan sediain kuping buat para penggibah. Begitu ada yang datang, udah deh tuh siap, tutup kuping ya. Nah, mulut dijaga, pandangan mata an-nadru bisyahwah sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, ada hal yang membatalkan pahala puasa dan hal yang membatalkan daripada puasa itu sendiri secara zahir, makan, minum dan syahwat. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa bagaikan seekor ulat. Kemudian ketika masuk kepada bulan Ramadan, itu ulat berproses. Nanti keluar dari Ramadan dia seperti kupu-kupu. Maksudnya apa? Kau latihlah semua hatimu dilatih di bulan ini. Keikhlasanmu, ketabahanmu, penerimaanmu. Kemudian rasa sakit berpuasa, rasa sedih ketika berpuasa. Jam sekian harus seperti ini, seperti itu. Belum lagi yang sedang bekerja di kantor perusahaan dalam keadaan berpuasa, kena tegur, kena marah pimpinan. Jadikan Ramadan sebagai momen pelatihan untuk semua. Kembalikan kepada diri, ya Allah, apa kata Rasul ketika mengalami hal seperti itu? Rasul mengajarkan, katakanlah kul inni shaim, aku ini lagi puasa. Biasakan hal ini kita lakukan 1 bulan. Karena itu Bunda Ayahanda, nggak ada cerita dalam Islam, Ustadz kenapa sih Ramadan 30 hari nonstop? Coba Ustadz gantian 10 hari dulu, terus 2 bulan ke depan 10 hari, atau gini dah Ustadz, oke lah 20 hari, libur lah setengah tahun gitu. Puasa nggak seperti itu. Kenapa? Karena jiwa kita ini yang penuh dengan kontinuitas, nggak boleh terputus. Ibarat Bunda nyapu rumah, enak mana setengah nyapu besok terusin apa dihabisin sekarang? Dihabisin sekarang. Sekaligus bentuk pelatihan. Dan tolong diingat, manfaatkan malam-malam untuk apa? Untuk berzikir, beristighfar, perbanyak istighfar. Selain melatih diri di siang hari, di malam hari kita mendekati Allah dengan cara berzikir, sholat, ibadah, sambil berdoa, Allahumma ja'al siyamana siyamas sadiqin. Jadikanlah ya Allah puasa kami puasa orang-orang yang jujur. Jujur di mulut, jujur di hati. Amin ya rabbal alamin. Itu mengapa disebut juga Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan ya. Dan berikutnya kami persilakan ada Bapak Miftah. Boleh berdiri Pak Miftah, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Daniel Barkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah, Masjid Al Hidayah SBS, dari Masjid Al Hidayah. Pertanyaannya, apakah saya sudah ikhlas?
Maksud saya apakah ada tanda-tanda yang bisa dirasakan bahwa itu ikhlas apa tidak gitu? Apa semua yang dikerjakan tuh menurut saya tuh ikhlas, tapi yang dirasakan tuh apa gitu? Mungkin menurut diri saya sendiri apa menurut orang lain juga gitu. Yang dirasakan itu bahwa kita udah ikhlas itu apa, itu aja pertanyaan. Baik. Bila itu bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengidentifikasi diri dan hati begitu kali ya Pak Miftah ya, untuk bahwa kita itu benar-benar ikhlas. Silakan Ustadz Daniel Barkah. Aduh, baik. Izin biar lihat Pak Miftahnya. Pak kunci ini. Kalau dari jauh ya kelihatannya ganteng, Pak. Pas dekat lebih ganteng. Lebih ganteng. Ada istrinya di sini? Baik Pak Miftah, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, saya koreksi sedikit Pak. Tadi itu surat Yunus ayat ke-16. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu nanti boleh sama Ibu Nur Hayati untuk dicek tafsirnya. Tafsirnya itu orang yang sudah masuk surga dapat bonus melihat wajah Allah. Surat Yunus ayat 16. Sekarang ke Pak Miftah. Apakah saya sudah ikhlas? Wah ini. Pertanyaannya diajukan untuk diri sendiri, Pak. Karena kalau nanya ke orang lain tidak boleh menghakimi orang lain. Sesama orang lain tidak boleh sesama supir angkot tidak boleh. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain, Pak. Yang kita diizinkan menghakimi diri sendiri. Itu pentingnya kontemplasi, pentingnya introspeksi. Tapi bagus Pak, ketika Bapak bertanya tentang apakah saya sudah ikhlas atau belum, kemudian dicari apa sih kriteria daripada ikhlas. Saya sebutkan satu saja Pak. Orang ikhlas itu satu, dia taatnya tidak bertambah dengan pujian orang, dan dia tidak akan mundur ketaatannya, tidak akan berkurang ketaatannya gara-gara dicela atau dimaki orang. Ikhlas itu stabilitas hati menuju melayani Allah Azza wa Jalla. Kalau hatinya sudah stabil melayani Allah, dipuji orang anteng, dicela orang anteng, itu tandanya ikhlas. Kalau ada Pak, kalau ada giliran lagi taat, dipuji orang semangat, giliran nggak dipuji orang turun. Nah ini jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan kan yang tahu ikhlas dan tidak yang bersangkutan dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu pastikan Pak, saat kita punya amal soleh, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, apapun itu, jangan sampai ketaatan ini bertambah gara-gara dilihat orang atau dipuji orang. Atau sebaliknya, jangan sampai ibadah ini turun gara-gara dicela orang atau diejek orang. Kalau gitu sudah kondisinya tidak ikhlas mungkin yang kita alami sebetulnya. Sebagai closing, ada kalimat begini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Mbak sudah di level ikhlas, dia tidak lagi terpengaruh dengan pujian dan caci maki, maka dia memulai untuk memastikan hanya keridhaan Allah sebagai penilai, sebagai satu-satunya harapan, sebagai satu-satunya tujuan. Kalau bahasa Quran, ibtigha'a mardatillah, yang dicari cuman ridhonya Allah. Pernah Bu, Pak, Nabi pulang dari Taif. Kemudian kan Nabi sudah dilemparin sama orang-orang Taif. Ketika dilemparin orang-orang Taif, Nabi duduk di sebuah kebun, namanya kebun anggur, yang nanti dikenal dengan kebun Adas. Karena salah satu hamba sahaya yang ngurusin kebun ini namanya Adas. Di tengah kebun itu Nabiullah Muhammad berdoa, kata Nabi, ila man takluni ya Rabb, mau dibawa kemana saya ini pergi? Apakah harus kembali ke Taif atau harus kembali ke kota Mekah? Ke tempat mana saya harus kembali? Di Taif Bu dilemparin pakai batu, di Mekah juga diusir. Kata Nabi di kalimat hadisnya, kalimat doanya, fala ubali, saya tidak peduli bagaimanapun perintahmu, kemanapun engkau arahkan, selama engkau ridho, saya tidak peduli lagi dengan orang-orang. Itu level ikhlas, karena yang dicari keridhaan Allah, bukan keridhaan
manusia. Masya Allah, terima kasih Ustadz Daniel Barka atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita memastikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, di setiap langkah kita, setiap ibadah kita, kita pastikan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan nanti kita akan mendengarkan sedikit khulasoh ataupun intisari dari tema kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.